Belum punya rumah? Ingin punya rumah? Atau pengen kredit rumah tapi proses pengurusan berkas yang susah? Tenang, sekarang sudah ada solusinya. HOOME, HOOME. Buka aplikasinya, masuk ke Google, kemudian ketik hoome.id. Kita ada KPR Mandiri, Kafling Siap Bangun, dan undian rumah murah. Raih rumah impianmu bersama HOOME. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya Gufron Mataha masih menemani Anda tentunya di segmen terakhir Potret Panggung Obrolan Terkini. Masih bahas soal kelangkaan minyak di tengah masyarakat nih. Saya ingin ke Pak Bayu. Tadi Pak Bayu kan menjelaskan bahwa kita harus menjadi masyarakat yang smart dan tentunya banyak dilakukan sidak dan juga pemantauan distributor minyak dalam menjalankan operasi penjualan minyak hingga ke konsumen dan juga masyarakat. Nah, saya ingin tanya, bagaimana dengan setelah disidak itu, apakah ada apakah ada pemantauan secara langsung yang rutin sehingga oknum ini tidak berpikir untuk memainkan harga minyak kembali? Takutnya pada saat dapat informasi akan ada sidak dadakan, mereka menjual dengan harga normal, tetapi ketika sidak berakhir mereka akan kembali melakukan permainan harga di situ. Bagaimana kelanjutan pemantauannya dari Disperindak Kota Makassar? Silakan Pak Bayu. Ya, kita dari pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan instansi-instansi terkait tetap melakukan pertama monitoring untuk memastikan bahwa harga kebutuhan pokok ini tetap terjaga, bukan cuma minyak goreng, hampir semua komoditi itu kita pastikan untuk tetap terjaga, dan khususnya untuk minyak goreng kita tetap untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi proyek aksi-aksi yang spekulasi, aksi-aksi yang untuk mencari keuntungan. Ya, kita pastikan dan kita juga menghimbau ke masyarakat untuk tetap untuk tenang, jangan panik, supaya pemerintah memastikan bahwa ini akan terus kita jaga ketersediaannya. Baik, terima kasih Pak Bayu. Setelah itu saya ingin ke Pak Hamzah. Pak Hamzah sendiri sebagai wakil rakyat di Pak DPRD Komisi A Kota Makassar. Apakah Bapak sendiri di dalam dalam lembaga DPRD Komisi A secara khusus punya program untuk mengurangi beban masyarakat terutama di tengah kelangkaan minyak goreng ini? Iya, jadi kami di DPR memang banyak mendapatkan telepon dari masyarakat untuk melakukan sidak ya. Betul. Melakukan sidak. Bahkan ada yang minta bagaimana supaya melakukan pasar murah. Ya, cuma sayang karena tahun ini kami di Disperindak tidak menganggarkan pasar murah. Walaupun sebenarnya di akhir tahun kemarin 2021 kita anggarkan pasar murah itu 10 miliar, tapi saya lihat tidak jalan. Tidak jalan. Tahun ini 2022 ditiadakan. Ya, ditiadakan pasar murah. Ya, jadi kami berharap Disperindak tetap harus tegas, tidak perlu berpikir bahwa dengan mudahnya mendapatkan izin usaha sekarang ya itu menjadi alasan untuk tidak memberi sanksi. Tetap Disperindak beri sanksi, karena kalau usahanya yang diberi sanksi pasti ada efek jerah, Begitu susahnya mengurus izin, ya memang ada kemudahan, tetapi kan prosedur persyaratan yang harus dipenuhi itu kan membutuhkan proses yang saya kira bukan proses yang singkat. Ya memang ketika mendaftar online mudah, tetapi proses dari awal itu dari bawah tetap ada. Ya tetap saja berikan sanksi yang tegas biar jerah. Ya silakan membuat perusahaan baru, tapi kan kelihatan juga siapa yang membuat perusahaan baru. Betul. Di mana alamatnya, seperti itu. Dari data-data yang ada. Dari data-data yang ada. Jadi saya minta kepada pemerintah Kota Makassar tetap tegas memantau, apalagi kondisi sekarang ini menjelang Ramadan. Ini bukan hanya persoalan minyak goreng, hampir semua komoditas naik. Betul. Nah ini kalau tidak terjaga, loncatannya sangat luar biasa.
bayangkan saja, ada beberapa pengusaha yang saya termasuk, ada yang saya temui tadi malam penjual ayam crispy katanya sudah tutup karena penjualannya harga tetap sama, tetapi bahan baku termasuk ayamnya, termasuk minyak gorengnya yang susah, akhirnya tutup. Ya, seperti itu. Yang kita khawatirkan, kalau persoalan perut ini menjadi masalah, ini kan gampang sekali masyarakat marah. Iya, betul. Ya, gampang marah. Iya, persoalan perut. Istilahnya kalau Makassar lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Betul. Nah, ini masyarakat ini bukan hanya di Sprindak, tetapi pemerintah Kota Makassar secara keseluruhan ini harus diantisipasi. Karena gejolak, kalau gejolak persoalan ekonomi, persoalan makanan, saya kira ini bisa memicu meningkatnya tingkat kriminalitas di Kota Makassar. Ya, jadi saya harapkan ketersediaan 9 bahan pokok ini, saya kira ini harus dijamin oleh pemerintah Kota Makassar. Ya. Contoh terigu dari 6.000 menjadi 10.000. Ini kan naik, ya naik. Ya, kompas yang awalnya 9.000 naik menjadi 13.000. Ya, jadi ini kan ini semua ini kan bahan-bahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga saya kira ini bukan hanya di Sprindak, tetapi ini pihak kepolisian juga kalau meningkat tingkat kriminalitas, ya saya kira ini sangat berbahaya. Dan repot ya, juga, kan repot juga. Betul. Jadi tetapi ya itulah fakta-fakta yang terjadi di negara kita sekarang ini. Ya mudah-mudahan ya kondisi seperti ini cepat berlalu. Ya, dan mudah-mudahan masyarakat Kota Makassar, saya harap tetap bersabar ya menunggu perubahan-perubahan yang signifikan. Betul. Ya kita kembali berjuang. Kalau nenek kita dulu berjuang dengan membawa tombak, membawa senjata apa, sekarang kita berjuang menahan perut. Betul. Menahan perut, ya menahan untuk tidak makan gorengan dulu. Ya, betul. Ya, kami juga dulu di kampung ya satu kali satu minggu makan gorengan. Selebihnya itu makan ikan bakar, makan ubi masak, bukan ubi goreng. Sekarang ini kan rata-rata anak makan ubi goreng. Apalagi kita dulu ya apa namanya? Ubi yang dimasak. Ya, pisang yang dimasak. Yang direbus. Direbus. Ya, seperti itu. Tapi karena ini kebiasaan, mudah-mudahan ya cepat berlalu sehingga ya tetap kita nikmati yang namanya kemerdekaan. Betul. Saya kira terima kasih. Baik Pak Bayu tadi terima kasih penjelasannya juga. Berarti ini masuk dalam ranah mengubah pola hidup untuk sementara waktu. Tahan dulu deh untuk jajan gorengan, apalagi gorengan-gorengan yang di pinggir jalan yang bersebaran di mana-mana berbagai sudut Kota Makassar. Saya ingin ke Pak Bayu. Nah, tetapi kalau kita tahan juga itu bisa juga ini pengusaha kecil di pinggir jalan mati juga. Itu dia. Ini yang jadi serba salah. Makanya pemerintah maupun DPRD, masyarakat juga dari Disperindak juga sebenarnya dilema. Di sisi lain ini kita mengalami kelangkaan minyak goreng, tetapi di sisi lain juga ini dapat mematikan istilahnya dalam tanda kutip usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah. Saya ingin ke Pak Bayu dulu. Tadi Pak Hamzah sempat singgung soal selain kelangkaan minyak goreng juga kenaikan 9 bahan pokok atau bahan dasar rumah tangga yang ada di pasar juga ikut naik. Bagaimana Pak Bayu ya selaku dari Disperindak melihat ini, atau apa yang dilakukan dari pihak Disperindak untuk mengantisipasi kelonjakan kenaikan harga 9 bahan pokok ini, apalagi sebelum menjelang Ramadan? Terima kasih. Silakan. Kalau secara keseluruhan 9 bahan pokok ini masalah utama ada di masalah global. Kita ini sekarang dengan adanya lelang komoditas global ini menyebabkan harga itu bisa terpantau secara global. Khususnya untuk beberapa komoditi kita menjadi tergantung dengan produk impor seperti gandum, kedelai, gula, dan lain sebagainya. Dan ini juga salah satu kenapa impor menjadi lebih tinggi, karena disparitas harga ini yang cukup tinggi juga. Jadi banyak usaha itu lebih memilih produk impor karena harganya memang lebih murah, lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Jadi produk lokal itu kadang menjadi lebih mahal. Disinilah juga membuat pola ketahanan pangan kita menjadi lemah. Jadi
menyebabkan misalnya kita bawang putih juga impor, hampir 90% itu impor, menyebabkan juga petani bawang putih berkurang. Jika petani bawang putih berkurang, kita tergantung ke impor. Ketika ada yang berani membeli tinggi negara lain, otomatis pasokan kita terganggu. Betul. Di situ. Baik, terima kasih Pak Bayu tadi penjelasannya. Berarti ini merupakan masalah global ternyata, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga terjadi karena lonjakan kenaikan harga di beberapa negara yang berimbas ke Indonesia. Nah, sebelum kita tutup segmen ini, pemirsa dan pemirsa Poter yang ada di rumah dan juga Pak Bayu, juga Pak Hamzah, saya ingin memberikan pertanyaan terakhir nih, sekaligus untuk harapan-harapannya kepada masyarakat. Ke Pak Hamzah dulu. Pak, ini kan tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa menghadapi krisis pangan lagi, khususnya minyak goreng. Nah, bagaimana sih Pak antisipasi dan juga saran harapan kepada masyarakat untuk bisa tidak panik buying ceritanya, tidak panik membeli apa saja karena kelangkaan suatu barang. Silakan Pak. Ya, saya kira harapan saya kepada masyarakat Kota Makassar, ya kalau mau membeli jangan terlalu ingatlah bahwa masih ada orang lain yang membutuhkan. Ya cukup beli satu untuk kebutuhan hari ini dan mungkin untuk kebutuhan sampai 2 hari. Karena beli satu paket minyak goreng kan, ya saya yakin dan percaya tidak langsung habis 1-2 hari. Ya, beli satu dan ingat orang lain. Kalau mengingat orang lain berarti kan itu ibadah juga. Ya, ibadah juga. Ya, mari kita menghadapi suasana seperti ini secara bersama-sama. Jangan kita terlalu ego, rumah tangga menampung sendiri. Ya, saya kira itu harapan saya, supaya ini karena yang paling utama ini saya kira stabilitas. Karena kalau tidak ada stabilitas, ya saya kira ini akan mengancam keberadaan kita di Kota Makassar. Ketahanan pangan. Ya, itu yang saya harapkan kepada masyarakat. Ya. Betul. Dari Pak Hamzah langsung saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, sempat ada tips dan trik nih dari Disperindak untuk bagaimana mengelola bahan dapur supaya ketersediaan stok bahan di dapur itu tetap ada, terkhususnya minyak goreng Pak, bagaimana? Ya, kita tetaplah jaga aktivitas, jaga imunitas, insya Allah Makassar recover. Jadi kita harapkan masyarakat semuanya itu berperilaku sewajarnya, tidak perlu terlalu panik, tidak perlu terlalu khawatir. Memang kondisi di luar sana itu mengkhawatirkan, tetapi kondisi kita di sini sebenarnya kita tenang-tenang saja, enak ya. Sebenarnya kita kalau secara lokal kebutuhan untuk bahan dasar kita itu sebenarnya Sulawesi Selatan cukup bagus, mumpuni ya, mumpuni. Luas pertaniannya juga cukup bagus. Kita dikasih, tapi jangan sampai ada informasi-informasi. Ini sebenarnya pertama masalah informasi, karena mungkin informasi yang tidak bisa dipercaya. Sekarang banyak informasi hoax, informasi sesat, hoax yang tidak bisa dipercaya semuanya. Jadi saya menghimbau juga untuk kita saling menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, semuanya saling menjaga aktivitas. Jangan sampai kita sudah berhadapan dengan masalah pandemi. Jangan sampai kita berhadapan dengan masalah kelangkaan minyak lagi. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu diprioritaskan ini. Karena prioritas utama kita ya kesehatan, pendidikan dan sebagainya juga menjadi prioritas. Betul. Terima kasih. Tadi kalau bisa saya tangkap dari Pak Hamzah itu adalah bagaimana kita bisa mengelola diri untuk beli seadanya mungkin ya Pak, beli seadanya, sebisanya, karena di luar sana juga masih banyak orang yang antri untuk membutuhkan bahan-bahan yang kita sama-sama butuhkan. Seperti itu. Dari Pak Bayu sendiri mungkin mengajak kita masyarakat untuk sama-sama merangi kelangkaan minyak. Selain pandemi, kita sudah sama-sama menghadapi pandemi, mari kita sama-sama untuk menghadapi kelangkaan minyak ini supaya stoknya tetap ada, terkhusus di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan.
Nah pemirsa, tadi tips dan trik dari Pak Bayu dan juga Pak Hamzah sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pautere, panggung obrolan terkini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih Pak Hamzah dari PRD Komisi A Kota Makassar dan juga Pak Bayu yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Saya juga mengimbau kepada pemirsa di rumah dimanapun Anda berada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk saksikan Pautere di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salamah. Waalaikumsalam.